Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami yang berjudul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Perkenalkan anggota-anggota kami. Saya sendiri atas nama Yayan Dianustadi, sebelah saya atas nama Cindy Aditya Putri, Safina, Samira Putri Sapena, Nama saya Suci Maharani. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang laporan wawancara pertama Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia bertujuan untuk memahami makna, nilai, dan perjalanan historis Pancasila sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Melalui wawancara, penulis menggali penerapan nilai-nilai Pancasila dan relevasinya dalam kehidupan berbangsa masa kini. Pancasila dipahami sebagai hasil proses panjang perjuangan dan kesadaran nasional yang mempersatukan bangsa serta menjadi pedoman moral dalam membangun karakter yang berkeadilan dan berkepribadian luhur. Adapun tujuannya, yang pertama, bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, apa makna Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Yang terakhir, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pembahasan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang lahir melalui proses panjang sejak masa pendukung Jepang hingga disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Gagasan dasarnya munculnya dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 melalui usulan tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan terutama Yusuf Karno yang memperkenalkan istilah Pancasila. Rumusan awalnya tercantum dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9, lalu disempurnakan menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa. Setelah kemerdekaan, Pancasila terus mengalami dinamika seperti perdebatan dasar negara pada masa konstituantes hingga penegasan kembali lewat Presiden Republik 1959. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan pedoman melalui P4, meski penerapan cenderung indoktrinatif di era reformasi. Pancasila kembali dimaknai sebagai hasil konsensus luhur pada pendiri bangsa yang tetap relevan sebagai pandangan hidup, dasar moral, dan pedoman dalam menjaga persatuan serta kemajuan Indonesia. C. Topik wawancara, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. D. Waktu dan tempat kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025. Waktu jam 10 tepat sampai selesai. Tempat kalangan masyarakat. Baik, saya akan membacakan soalnya. Di lingkungan tempat tinggal Bapak, nilai-nilai Pancasila apa yang sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian soal yang kedua, Indonesia dikenal memiliki banyak agama dan kepercayaan. Bagaimana pandangan Bapak tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama yang ada di sekitar Bapak dan Ibu saat ini? Kemudian yang ketiga, apakah di kalangan masyarakat masih terjadi musyawarah atau pemungutan suara dalam menentukan suatu aturan? Contohnya, misalnya pemilihan kepala desa, RT ataupun RW. Kesimpulan, hasil-hasil wawancara menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, persatuan, dan musyawarah
masih diterapkan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan sejarah lahirnya Pancasila yang berakar pada semangat persatuan dan perjuangan bangsa untuk membangun dasar negara yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.